Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tika Windarsih dengan NIM 211002012. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai prinsip kerja dari UV spektroskopi. Nah, apa itu UV spektroskopi? UV spektroskopi atau Ultraviolet Visible Spectroscopy adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur penyerapan atau transmisi cahaya ultraviolet atau cahaya tampak oleh sampel. UV ini dikenal sederhana, cepat, dan sifatnya yang tidak merusak, sehingga menjadikannya alat yang ampuh baik dalam penelitian maupun industri. Lalu, bagaimana prinsip kerja dari UV spektroskopi? Yang pertama ada sumber cahaya. Biasanya berupa lampu deuterium untuk UV atau tungsten untuk visible. Nah, cahaya yang dihasilkan kemudian akan diarahkan ke monokromator yang fungsinya untuk memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya polikromatik yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Cahaya monokromatik ini kemudian akan diarahkan menuju sampel. Sampel yang diletakkan di dalam kuvet kemudian akan berinteraksi dengan cahaya monokromatik. Sebagian cahayanya akan diserap oleh molekul dalam sampel, sedangkan sebagian lainnya akan diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan inilah yang kemudian ditangkap oleh detektor. Detektor akan mengubah intensitas cahaya yang diteruskan menjadi sinyal listrik, kemudian dikirimkan ke komputer untuk diproses. Di komputer, sinyal yang dikirimkan tadi akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk spektrum. Spektrum ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara absorbansi atau banyaknya cahaya yang diserap dengan panjang gelombang. Dengan menganalisis spektrum ini, kita dapat mengetahui jenis zat yang ada di dalam sampel dan juga konsentrasi yang ada di dalamnya. Kemudian ada hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara absorbansi suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut dan juga panjang jalur cahaya yang melewatinya. Hukum ini dinyatakan dengan rumus A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Hukum ini menunjukkan bahwa absorbansi suatu larutan sebanding dengan konsentrasi zat terlarut dan juga panjang jalur cahaya.